Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita lanjutkan pelajaran kita, ngaji belajar urip. Kali ini kita membahas mengenai harga kemakmuran. Hidup ini adalah jual beli. Dikatakan jual beli karena memang melibatkan penjual dan pembeli. Ketika kita membeli sebuah barang di toko, kita mengeluarkan uang. Kita menerima barang. Penjual menyerahkan barang, menerima uang. Itulah hidup. Hidup adalah jual beli atau serah terima. Ada yang kita terima, pasti ada yang kita serahkan. Dengan kata lain, hidup itu tidaklah gratis atau tidak cuma-cuma. Jual beli boleh dilakukan atau sah apabila kedua belah pihak beruntung. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Lalu bagaimana bila jual beli kita lakukan kepada Tuhan? Sudahkah jual beli itu sah? Tuhan telah menyerahkan hidupnya kepada kita. Lalu Tuhan menerima apa dari kita? Atau setelah kita menerima, apa yang kita berikan? Apa yang telah kita serahkan kepada Tuhan kita? Atau apa yang telah kita persembahkan kepadanya? Sudahkah kita menjadi penjual yang baik? Atau menjadi pembeli yang baik? Benarkah kita baik menurut Tuhan? Ataukah hanya baik menurut diri sendiri? Semakin bagus barang yang kita terima, atau semakin mahal barang yang kita terima, artinya uang yang kita keluarkan akan lebih banyak. Bila ingin hidup makmur atau bahagia, berapakah harga yang harus kita bayarkan? Jika selama ini kita merasa tidak bahagia, itu berarti yang kita bayarkan belum sesuai, atau bahkan sama sekali tidak pantas. Pernahkah kita kehilangan rasa terima kasih atau rasa syukur justru ketika penghasilan kita meningkat? Karena seiring dengan meningkatnya kekayaan kita, makin banyak keinginan yang bisa kita penuhi. Dan setiap kali terpenuhi, kita bukannya bersyukur, justru bangga diri, lupa siapa yang telah mengabulkan. Seakan-akan sukses itu semata-mata kerja keras kita, tanpa melibatkan pertolongan Tuhan. Siapakah yang menghidupkan kita? Wahai anak-anakku, murid-muridku, benarkah kita yakin bahwa hidup adalah keadilan Tuhan? Bahwa Tuhan adalah penjual yang baik ketika menjadi penjual, dan akan menjadi pembeli yang baik ketika menjadi pembeli. Penjual yang baik tidak mau mengecewakan pembeli, apalagi merugikan. Penjual yang baik bukanlah penjual yang tidak dapat untung, akan tetapi untung namun juga menguntungkan pembeli. Pembeli yang baik bukanlah pembeli yang menyusahkan penjual dengan cara menawar harga terlalu rendah, seakan-akan penjualnya adalah seorang penipu. Pembeli yang baik selalu menyenangkan penjualnya, hingga si penjual bangga bahwa berdagang adalah pekerjaan yang paling menyenangkan. Tidak berbohong, amanah, tidak ingkar janji, membeli tidak mencela, tidak mengambil untung,
terlalu besar, tidak menunda perlunasan, atau tidak memberatkan saat menagih. Demikianlah hadis Rasul menjelaskan ciri-ciri pedagang atau pembeli yang baik. Rasul juga mengabarkan pahala bagi pedagang yang baik. Pedagang yang senantiasa jujur, lagi amanah, akan bersama para nabi, orang-orang yang jujur dan orang-orang yang mati syahid. Artinya pahala bagi pedagang yang baik setara dengan orang yang mati syahid, orang-orang yang jujur dan para nabi. Bila jual beli kepada sesama manusia, syaratnya harus seperti itu. Lalu bagaimana jual beli kita kepada Tuhan? Sadarkah kita bahwa akhlak kita adalah gambaran Tuhan kita? Sadarkah kita bahwa niat, ucap dan perbuatan kita adalah syahadat kita? Dan sadarkah kita bahwa syahadat adalah syarat keislaman? Ambil untung terlalu besar adalah keserakahan dan bukti kita menuhankan uang atau harta benda. Merugikan pembeli dengan sengaja dan terus-menerus adalah bentuk dari penipuan. Menunda-nunda perlunasan adalah bersiasat. Membuat berat saat menagih adalah bentuk dari penekanan atau teror. Bisa kita bayangkan ganjaran atau balasan apabila kita melakukan semua hal di atas. Tidak usah kita menunggu neraka di akhirat kelak. Kita sendiri berada di dalam neraka dan menjerumuskan orang ke dalam neraka. Dan tentu saja setan adalah Tuhan kita. Bukankah setan adalah musuh yang nyata bagi manusia? Lalu mengapa kita menyembahnya? Hanya dengan mengatasnamakan kekayaan adalah sumber kebahagiaan. Maka benarkah kaya harta sumber kebahagiaan? Benarkah mereka yang bertambah hartanya otomatis bertambah kebahagiaan? Marilah kita kembali pada jual beli, atau hidup adalah jual beli. Makin banyak harta yang kita punya, mestinya makin banyak pula yang harus kita bayarkan. Dan bila memang hal tersebut bisa kita lakukan, maka kekayaan sebagai modal kita, modal untuk berbagi. Sebab dengan banyaknya harta, makin banyak yang dapat kita lakukan untuk kebaikan atau untuk menolong orang lain. Sebaliknya, bila kita miskin atau tidak punya harta benda atau kekurangan, tentu kita lemah dan berpotensi melemahkan orang lain, karena mungkin sangat bergantung kepada pertolongan orang lain. Dan pasti daya beli kita amatlah lemah atau rendah. Dengan daya beli yang lemah, tidak ada kualitas pada barang kita yang kita punya. Wahai anak-anakku, murid-muridku, tidak mengapa daya beli kita lemah atau rendah terhadap hal-hal yang bersifat material atau benda fisik. Asal jangan di dalam hal pengabdian kita yang berdaya beli rendah. Bagaimana hal itu terjadi? Bila ketaatan atau ketakwaan kita yang kita bayarkan kepada Tuhan itu lemah atau rendah, entah karena bodoh, karena malas, pastilah kualitas hidup kita rendah atau lemah pula di mata Tuhan. Kita akan menjadi orang yang penuh penyesalan atau keluhan, bahkan penderitaan, manakala kekurangan harta. Namun sebaliknya, bila kita berkecukupan harta, apalagi berlebih, kita akan bangga diri, lupa diri, bahkan takabur dan sombong. Di situasi kondisi seperti apapun, tidak pernah benar. Miskin selalu mengeluh dan kaya pastilah sombong. Di atas salah, di bawah salah. Di kiri tidak benar, di kanan juga tidak benar. Kita selalu menjadi orang yang zalim di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja.
Seandainya Tuhan kita tidak Maha Pengampun dan Maha Pengasih, sia-sialah kita hidup tanpa keuntungan sama sekali. Bahkan tidak ada guna sama sekali. Tidak dapat dibedakan antara kita hidup atau mati, antara ada atau tiada. Lalu apalah arti hidup? Jangankan kemakmuran hidup, kemanfaatan hidup saja kita tidak tahu. Sekali lagi, apa yang kita persembahkan kepada Tuhan, apa yang harus kita bayarkan kepada Tuhan bila menginginkan kemakmuran? Apabila kita adalah orang yang kaya raya, penuh dengan harta kita bisa kita persembahkan kepadanya untuk mencapai kemakmuran atau kebahagiaan. Lalu bagaimana apabila kita miskin harta benda? Sebagai abdi yang senantiasa berusaha meningkatkan pengabdian. Semua yang kita punya, semua yang kita bisa adalah pemberiannya, dan itu semata-mata untuk pengabdian. Kita punya ucapan. Sudahkah ucapan kita persembahkan kepada Tuhan dengan cara memuji namanya? Kita punya pikiran. Benarkah telah kita persembahkan untuk memikirkan ciptaan-ciptaannya? Kita punya rasa. Benarkah kita persembahkan untuk merasakan adanya Tuhan? Dan kita punya kemampuan untuk mengerjakan. Benarkah kita persembahkan apapun yang kita kerjakan untuk memenuhi perintah Tuhan? Apakah semuanya itu telah kita persembahkan kepadanya? Ucapan untuk memuji Tuhan, pikiran untuk memikirkan karyanya, perasaan untuk merasakan keberadaannya, dan perbuatan untuk berbuat sesuai dengan perintahnya. Itulah mungkin yang bisa kita persembahkan, manakala tidak ada hal lain yang berupa materi atau fisik yang bisa kita persembahkan kepadanya. Wahai anak-anakku, murid-muridku, bila semua itu tidak bisa kita lakukan, kita miskin secara materi dan miskin pula secara rohani. Kita yatim secara materi, yatim pula secara rohani. Maka apalah arti hidup bagi kita? Antara ada dan tiadanya hampir tiada beda. Sekali lagi, apa yang harus kita bayarkan untuk mencapai kemakmuran atau kebahagiaan? Sekian dulu wajangan-wajangan yang mohon maaf atas segala kekurangan, dan marilah kita berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepada-Mu. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum.